malam itu tetap boleh berhubungan dengan istri. Dia terbangun, besoknya dia nggak ada lagi hilang. Loh ini mas yang biasanya 1 bulan di sini tuh kemana? Saya pulang aja karena saya baru tahu. Saya kira malamnya juga nggak boleh gitu loh. Ada nggak konsepsi kayak puasa gitu secara lokal tirakat? Kalau di tafsir saya kan pernah baca tuh, tafsir ya. Tafsir yang biasa-biasa hanya menyebut ini umat terdahulu. Terdahulu maksudnya Yahudi Enggak dan jelas. Nasrani. Ada disebut Nasrani, ada disebut Yahudi. Nah. Tapi ada tafsir misalnya tafsir Ar-Razi ya sama Ruhul Ma'ani itu. Dia cerita memang ini Nasrani. Puasanya 30 hari. Ini kalau menurut tafsir ya. Yeah. Tapi kemudian karena puasanya ini berat karena di musim panas sekali gitu. Yeah. Atau di musim yang sebaliknya dingin sekali jatuhnya. Lalu mereka kira-kira kalau kita berkumpul nih pemimpinnya, kalau kita geser ke musim yang agak lunak, musim semi gimana? Udah kalau gitu digeser aja ke musim semi. Lalu nambah jadi 10 hari sebagai kompensasi, jadi 40 hari. Oke, setelah 40 hari rajanya sakit. Lalu rajanya bernadar, kalau nanti saya sembuh, saya tambah lagi 7 hari. Jadi 47 hari kan? Sembuh kan? 47 hari. Nah, rajanya meninggal, diganti raja baru. Nah, mungkin karena dia lihat nih 47 hari tanggung, tambah lagi jadi 50 gitu. Nah, ini menurut tafsir itu. Nasrani dan Yahudi dulu begitu katanya. Nah kemudian belakangan tidak dikerjakan lagi, jadi 1 hari aja. Dan 1 hari itu adalah hari ketika Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Oke lah itu ya. Jadi begitu. Nah dari sekian tafsir, saya tidak membaca tafsir yang lebih besar dari itu ya. Mungkin ada yang ini, saya Ruhul Ma'ani sama ini. Tapi saya kan sudah setahun yang lalu sebenarnya pernah nulis tentang, dan penasaran dengan siapa sih orang yang sebelum kamu itu gitu. Nah tafsir yang menarik itu justru tafsir Al-Misbah. Silahkan baca. Quraisy Shihab itu panjang lebar menjelaskan, Hindu juga, Buddha juga, segala macam. Terus bahkan agama penyembah binatang atau apa itu juga mempraktekkan puasa. Jadi memang puasa itu lepas dari prakteknya seperti apa, universal sebenarnya. Sebagai satu praktek laku lah ya. Laku prihatin. Ya. Nah memang saya kira Islam tuh memoderasi, betul. Karena termasuk puasa-puasa yang disebut tadi ngebleng segala macam itu ini. Itu apa? Termasuk di beberapa agama suku yang lain loh ya, yang muncul saya baca di etnografi itu mereka biasanya 24 jam. Jadi tapi dari jam 12 malam sampai jam 12 malam berikutnya. Ngebleng itu namanya. Ngebleng. Iya, 24 jam. 24 ya. jam. Kalau kita kan setengah hari. Ya. Kalau di Jawa ada ngebleng. Iya, ngebleng ada. Makanya yang kita kan yang 12 hari ya. Kan nggak boleh kita lewatkan. Tapi gini Mas Putut, saya pernah baca Kasful Mahjub, itu kitab Sufi tertua. Az-Zuhairi. Kasful Mahjub itu menyebut beberapa tabi'in dan sahabat itu sering mempraktikkan puasa yang sampai ngebleng tadi misalnya gitu. Walaupun itu di luar Ramadan ya. Dan mereka menganggap itu juga ini hikmah yang baik gitu. Tidak harus ditolak gitu. Walaupun itu tentu di luar syariat Ramadan ya. Tapi Muhammad, apa? Filosofinya apa sih sehingga melaparkan diri ini kira-kira jadi konsepsi universal terhadap perilaku spiritual manusia? Sederhana, jadi orang itu tadi sudah saya sebut, orang itu melakukan dosa gara-gara sering menuruti nafsunya. Dan nafsu itu redupkan. Nafsu itu hakikatnya gini, nafsu itu pengen mencari kesenangan yang sementara, tapi kalau dilihat dari sudut yang lebih panjang itu mesti buruk. Oke. Kira-kira gitu. Itu makanya itu kadang disebut dosa. Karena dia pengen mencari kesenangan yang cepat. Tapi kalau dilihat dari sudut yang lebih panjang, lebih jangka panjang itu mesti merusak diri. Makanya kita diminta untuk menahan diri, menuruti nafsu ini terus-menerus gitu. Harus ada jeda.
agar balik lagi. Makanya nanti tapi kenapa itu diwujudkan dalam puasa atau tirakat atau paling konkret dorongan naturalnya makan, minum. Dorongan natural kita yang itu nanti akan menciptakan nafsu. Misalnya jenengan makan daging, itu pasti nafsunya gede. Jadi dorongan-dorongan natural ini juga disuplai oleh asupan jenis makanan, juga penurutan terhadap nafsu yang terus-menerus dituruti. Jadi misalnya nafsu itu modelnya begini. Kalau kamu mengingini sesuatu dan terpenuhi, dia pengen lagi. Ya. Gitu. Terus gitu. Jadi kalau semakin dituruti, tambah pengen lagi kira-kira gitu. Jadi dia perlu ditahan sementara, akhirnya nanti normal lagi, kira-kira gitu. Makanya nanti hasil puasa dari puasa Ramadan itu kembali kepada keadaan yang fitrah. Kira-kira gitu. Oke, tapi gini Mas Salim. Sudah banyak kajian atau hasil reportase ya yang justru menunjukkan kebalikannya. Betul. Tingkat konsumsi orang ketika puasa itu justru naik sekian kali lipat. Waktu zaman televisi menarik lagi. Bulan Ramadan itu menonton televisi naik 30%. Zaman televisi rame. Tapi ini kan soal leveling. Soal level ya. Kalau aku mengutip Al-Ghazali lah ya, kayak Ulil Absar Abdallah ya. Jadi puasa itu pertama dia sebut puasa awam, as-saumul awam. Jadi itu puasa umum lah ya, hanya menahan nafsu makan, minum, dan kemaluan. 2 itu aja. Yang kedua, saumul khusus, puasa khusus itu bukan hanya makan, minum, dan kemaluan, tapi juga pendengaran, penglihatan gitu loh ya, indera gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saumul khususil khusus. Saumul khususil khusus. Puasanya khususnya khusus. Nah itu sudah yang puasa ke hati. Kalau menurut aku ini yang level tertinggi ya. Yang kita sehari-hari ini kan sebenarnya level pertama itu. Makanya ketika buka ya jadi pesta sebenarnya. Kan begitu ya. Kalau kita lihat jadi rame. Kalau mau level yang ketiga nggak ada itu pengajian, nggak ada orang kumpul-kumpul karena sekali pengajian sekali kumpul-kumpul mesti ngomong gitu kan, iya toh. Nah, jadi ya memang itu hal yang mungkin pada akhirnya puasa itu kalau menurut aku di Islam dia dimasalkan, tapi pada saat yang sama dia ditarik menjadi personal, dia dipersonalkan tapi pada saat yang sama dia didorong dimasalkan gitu. Jadi seorang yang puasa dia harus meniti ketegangan itu. Kapan dia akan masuk ke level ketiga gitu loh, atau ke level kedua sampai ketiga. Jadi level yang pertama ini ya konsekuensinya ya seperti itu. Jadi kayak kebalikan dari apa yang sesungguhnya dicari kan. Kita ngomong berkuah-kuah, berapi-api ini untuk pribadi, gimana segala hal konsumsi itu malah meningkat gitu. Betul. Tapi karena level pertama tadi, saya kira lo ya. Jadi puasa itu sebenarnya ritual yang sangat pribadi sekali pada dasarnya. Jadi dan itu pun ada di Al-Quran juga disebut. Ada sangat itu. Jadi saya dulu punya kiai ya, punya guru yang justru ketika bulan puasa tuh dia nggak keluar sama sekali. Karena saya selalu ingat gitu. Dia juga tidak mengajar gitu loh. Karena kalau mengajar dia bilang nanti saya akan memarahi mungkin sedikit banyak gitu. Ada santri saya telat datang atau tertidur, hati saya mungkin kok ngono gitu loh. Jadi dia nggak mau begitu, sebulanan tuh dia nggak bersentuhan. Nah kalau menurut aku mungkin itu yang dia ingin masuk ke puasa khusus tadi tuh loh levelnya. Ini katanya sih kalau di kitab itu ini puasanya para nabi, para siddiqin gitu loh. Para inilah, wah levelnya kan tinggi tuh. Ya aku kan ya baru yang level pertama ini toh. Jadi seperti itu memang itu konsekuensinya itu. Saya pernah kadang ada teman itu yang satunya puasa, satunya nggak puasa. Terus saya iseng tanya ke dia itu, apa bedanya kamu yang tidak puasa dengan situ yang situ puasa, ini yang itu nggak puasa. Bedanya apa? Bedanya sederhana. Ini puasa, ini tidak puasa. Ya bedanya cuma itu. Soalnya kayak
hanya menggeser ini jam makan gitu. Satu itu, dua adalah kemungkinan gini, kayak menimbun nafsu. Oh iya. Iya kan? Tapi begini Mas Putut, jadi ada pengalaman, jadi pentingnya puasa walaupun katakanlah kita hanya pada capaian yang paling pertama tadi, itu pentingnya memberi presiden kepada orang minimal 1 kali atau 2 kali agar dia pernah mengalami lapar karena niat puasa. Oke. Itu pengalaman itu penting bahwa dia kadang gagal, kadang berhasil gitu ya. Iya. Itu nanti akan memberi presiden bagi dia nanti suatu saat jika dia berniat benar-benar itu akan mentransformasi dia nanti posisinya begitu. Makanya mungkin kenapa disyariatkan orang harus berpuasa gitu. Itu memang awalnya tadi lapar, haus, macam-macam. Tapi kan sebenarnya kalau mau lihat lebih utuh, misalnya kan pantangannya sebenarnya kan lebih banyak sebenarnya di puasa Ramadan itu. Misalnya nggak boleh hibah, nggak boleh ngerasani, macam-macam. Yang itu nanti kalau kamu melakukan tindakan-tindakan itu, kamu itu hanya akan mendapatkan lapar dan haus saja, alias tidak bermakna gitu. Puasanya Ramadan itu kan malamnya boleh berhubungan seks juga kan sama istri. Itu yang membedakan kan. Kalau di yang ngebleng tadi itu kan enggak kan. Ya toh, makanya kan dihalalkan kamu rafas gitu, melakukan itu malam-malam. Karena ada orang yang enggak tahu itu. Jadi dia habis nikah setiap Ramadan menghindari berhubungan dengan istrinya, dia ikut pengajian, padahal tidur terus. Pada hari tahun ke-8, tiba-tiba dia mendengar ustadznya ngomong, kiainya ngomong, jadi puasa di Islam itu beda dengan puasa yang lain. Karena pada dasarnya malam itu tetap boleh berhubungan dengan istri. Dia terbangun, Ustadz, dia terbangun mendengarkan. Udah. Besoknya dia nggak ada lagi hilang. Loh ini mas yang biasanya 1 bulan di sini tuh kemana? Saya pulang aja karena saya baru tahu. Saya kira malamnya juga nggak boleh gitu loh. Nah itu membedakan sebenarnya. Karena kalau yang 24 jam kan jelas nggak boleh. Oke. Nah, itu. Terus Jadi, gini, kenapa ya kita secara psikologi saya nggak tahu nih. Ini kan rata-rata teman-teman saya itu. Mungkin agak berlebihan ya kalau dibilang kalian tuh merindukan puasa itu berlebihan. Tapi kan sebagian dari kita itu ada perasaan sedih, gelo ketika puasa hampir selesai. Hampir selesai. Atau memang seneng puasa mau datang gitu. Apa yang membuat orang merasa tertarik dengan bulan yang kita mesti tarak lapar dan makanya ini ada penandanya kalau orang kok menyambut bulan Ramadan itu senang, itu pertanda baik, kan gitu. Artinya tidak semua orang bisa tidak menyambut. semua orang memang. Tapi karena dia misalnya, tapi kalau menyesal puasa hampir selesai, itu kayaknya porsinya jauh lebih kecil. banyak. Makanya itu ungkapannya diajari, misalnya kayak di tradisi hampir di Nusantara semuanya. Peristiwa pas bulan Sya'ban atau bulan Ruah, iya. itu orang diminta untuk bergembira. 1 membersihkan diri, 2 ke makam, 3 dia isinya makan-makan tuh, megengan, kalau di Betawi itu ada nyorok atau jadi banyak sekali tradisi yang meminta kita untuk bergembira, menunjukkan aktivitas kegembiraan kita, makan-makan, silaturahmi. Tapi sekaligus belajar berpuasa. Ya begitu, karena itu akan masuk ke bulan puasa. Itu saya ingin mengutip ya satu studi dari Andri Moller. Andri Moller ini bukan pemain sepak bola ya, tapi dia seorang antropolog dari Swedia. Iya. Saya udah baca Ramadan itu yang 2007 dia udah nerbitkan buku itu. Dia menyebut puasa itu sebagai ritus induk. Ritus induk ya. Ritus induk. Karena dia bilang dari Ramadan ini lahir banyak ritus-ritus yang dia sebut subritus. Nah, mulai ritus ritus itu sebenarnya sekuler. Makan itu kan sekuler, tapi dia disakralkan. Jadi bagian dari bagaimana makan kok dapat pahala. Buka itu kan dapat pahala, iya kan? Bagaimana makan loh dapat pahala gitu loh. Sahur itu kalau bisa sahur itu kan makan gitu ya. Jadi macam-macam. Jadi sebelum Ramadan mulai yang namanya padusan, nyadran, nyekar, lalu selikuran,
apalagi jaburan, sampai kemudian ini itu banyak lagi ritusnya itu ya. Yang itu semua sebenarnya ritus-ritus yang sifatnya sebenarnya kayak perayaan. Sebagian menyatukan gitu ya. Jadi kayak ritus yang memang mempertemukan banyak orang, apalagi tambah mudik yang fenomenal gitu ya, karena orang harus pulang, harus menemui ibunya, bapaknya, leluhurnya gitu. Jadi memang kegembiraan yang terhadap Ramadan itu datang, itu kegembiraan yang saya kira bisa jadi bukan hanya dinikmati oleh orang Islam. Orang yang tidak Islam pun bisa gitu. Apalagi ditambah dengan faktor-faktor kultural politik ya. Misalnya pemerintah kadang-kadang memberi sesuatu yang kalau kita anggap itu kayak semacam apa ya, saya lupa istilah yang tepat. Jadi kayak pengistimewaan gitu loh. Yang biasanya masuk jam 7, masuk boleh jam 8 pagi, PNS gitu ya. Pulang harusnya jam 4, boleh jam 3. Bayangin itu. Tuhan udah banyak kasih fasilitas, pemerintah lagi. Jadi gembiranya itu ya wajar aja. Jadi dulu kalau pas ada zaman Gus Dur malah libur ada libur. Jadi kalau ada orang saya Ramadan senang ya wajar lah. Banyak makan, orang sedekahnya di mana-mana gitu. Karena katanya juga kalau mengasih sedekah juga pahalanya meningkat gitu. Jadi berlipat-lipat. Ritus induk memang, dia melahirkan banyak ritus-ritus dan itu semua kegembiraan. Nah, sebelum pandemi nih Mas Sairul Salim dan Mas Irfan, sudah mungkin berbelas tahun juga ya saya amati, ada fenomena yang makin banyak dilakukan oleh kelas menengah Indonesia Islam, yaitu berpuasa di tanah suci. Iya betul. Umroh. Jadi umrah itu awal bahkan Ramadan sampai banyak biro umroh yang menolak. Iya. Saya baru kira dengar ya? Baru dengar. Sudah lama sebenarnya. Itu. Jadi 10 hari di Masjidil Haram misalnya gitu. Jadi atau 5 hari sholat tarawih di Masjidil Haram. Jadi ini, saya kira ini fenomena yang tidak seluruhnya keagamaan ya, tapi memang fenomena yang juga meningkatnya komodifikasi agama sebenarnya. Kita harus itu bagian dari yang ini zamannya memang seperti ini. Jadi mungkin kalau dikomodifikasi. Pakai analogi nih Mas tadi yang tadi membentuk sub-sub ritus tadi. Saya bayangin kan masyarakat modern kita kan ya pasti membuat tradisi baru karena masyarakatnya sudah berubah gitulah kira-kira gitu. Akhirnya mereka menciptakan ritus baru gitu. Sub ritus tadi gitu. Nah, saya bayangin dulu juga seperti itu. Jadi ini ada ajaran agama gitu, perintah untuk berpuasa gitu ya. Sehingga nanti ada patokan-patokannya. Misalnya kalau kamu mau menyambut bulan Ramadan itu kamu harus gembira. Akhirnya mereka bikin ritus banyak, ya kan? Enggak, maksudku sorry, saya potong Mas Irfan. Maksud saya gini. Kalau misalnya iktikaf, itu kan sudah lama sejak kecil kita dengar. Cuman prakteknya di kampung itu enggak banyak yang melakukan. Hanya akhir-akhir ini kita menyaksikan di kota-kota besar itu mulai terorganisir lah untuk melakukan aktivitas iktikaf. Tapi kalau umroh dan sholat tarawih di tanah suci itu benar-benar fenomena baru itu. Fenomena baru. Karena mungkin baru 10-11 tahun terakhir lah gitu. Iya, saya kira fenomena keagamaan gitu itu sebenarnya mungkin. Sorry, aku potong. Itu bagus nggak sebetulnya? Ya, kita bisa lihat bagus di satu sisi ya, karena kelas menengah kita mungkin etos bekerjanya jadi tinggi, karena ini kan sebenarnya dalam bentuk kecil sama dengan ziarah. Jadi pokoknya saya kalau bulan ini misalnya dapat 10 juta, saya mau ziarah ke makam wali ini gitu. Itu selalu begitu. Jadi motivasi meningkat. Sama dengan orang mudik. Orang mudik kan juga begitu gitu. Jadi mudik itu kalau orang pokoknya aku duit yang dicari 1 tahun seolah-olah dihabiskan seminggu itu. Kembali cari duit lagi, motivasinya begitu. Nah sama dengan itu. Jadi
ada korelasi positif lah antara etos ekonomi dengan itu. Tapi di sisi yang lain dia juga memperlihatkan karakter agama yang mungkin lebih berorientasi pada formalitas yang itu ya. Jadi kayak semacam bajunya yang disemarakan, karena kan replikanya juga ada loh Mas Putut. Jadi karena di Mekah itu sholatnya 1 juz ya, tarawihnya. Nah ini kan tidak semua orang bisa ke sana. Paling praktis mendatangkan orang sana ke sini kan ada juga yang begitu. Bener, replikanya. Bener. Dan itu juga mendaftar karena masjidnya penuh. Bener. Nah saya kira ya satu sisi memperlihatkan tingkat beragama yang tinggi, tetapi juga secara sosial mungkin juga karena ciri agama kita yang sangat kapitalis ya. Dalam arti agama kita itu afirmatif terhadap modernitas kapitalis. Ya. Saya mau memberi apa sih yang disebut afirmatif itu begini. Saya dulu pernah ikut protes mall berdiri di Jogja. Waktu itu tidak terbayang, kita membayangkan bahwa di mall itu orang mungkin nggak akan sempat sholat zuhur, nggak akan sempat sholat maghrib, karena kan dari jam 9 pagi sampai jam ini, kapan ini? 10 ya. Tapi di luar dugaan kan mall bilang, oh kalian butuh sholat, kami bikinkan musola. Bahkan musolanya bagus. Bahkan lebih bagus dari musola di luar. Artinya kan setelah itu kan kritik terhadap mall tidak ada lagi dalam konteks itu ya. Artinya dia afirmatif, selama dia bisa memenuhi itu, kamu baik. Gitu. Artinya hedon nggak apa-apa, asal nggak lupa sholat 5 waktu, kira-kira kan gitu. Dan disediakan tempatnya. Gitu. Nah itu yang terjadi sebenarnya. Sebenarnya umrah juga, gejala umrah waktu kecil itu haji kan pendaftarannya sampai 30 nih di Jogja. 30 tahun, bayangin 30 tahun. Itu kan luar biasa ya. Tapi kita juga tahu bahwa negara kita kan juga secara sosial kesenjangannya kan tinggi, kemiskinannya juga tinggi kan. Ini kan membingungkan gejala seperti ini di satu sisi. Kenapa enggak dilarikan ke sana? Sehingga dulu bekas imam Masjid Istiqlal itu Pak Yakub itu, Mustafa Yakub kan bilang, sampai dia bilang udah pokoknya kalian kalau sampai umrah yang kedua tuh sudah, dia sangat keras mengecam umrah yang kedua itu. Karena dia merasa ini sudah hedonis arahnya. Padahal orang Indonesia sekarang banyak banget Mas, tahun sekali umroh, kadang 6 bulan sekali umroh. Betul sekali. Jadi kayak nalar kapital gitu, nalar kemakmuran itu berkelindan dengan nalar agama. Nanti bisa tumpang-tumpang. Tapi apa sih bedanya itu dengan kita ziarah ke Wali Songo sebulan sekali, 2 bulan sekali? Itu kan hanya persoalan keekonomiannya aja. Iya kan, sama sebenarnya ya. Nggak bisa disalahin juga dong. Ya, orang yang cukup punya uang, lalu kemudian ya kekeringan rohaniyahnya merasa harus perlu umroh setahun sekali atau 6 bulan sekali. Kan sama dengan orang yang mungkin di level ekonomi yang agak lebih ke bawah, misalnya ziarah sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Betul. Nah ya itu yang menarik. Saya kira ini harus ada pandangan yang lebih kritis ya secara sosial, karena saya pun melihat gejala ini itu dengan bertanya-tanya, tapi mungkin mengkritik mengapa itu ya mungkin saya juga lihat bingung ya, tapi mungkin teman yang di luar dengan pandangan yang lain bisa melihat ini lebih kritis. Karena bagi saya beragama itu atau menjadi beragama tidak berarti menjadi baik ya. Itu memang lebih mudah daripada berpura-pura menjadi kaya, berpura-pura menjadi pintar. Betul. Ya, berpura-pura jadi kaya kan mau ngapain kamu, mobilmu itu ya tetap aja orang nggak akan mengakui kamu kaya, rumahmu kayak gitu. Pinter ya gimana, memang nggak pinter nggak, tapi menjadi beragama. Ini leveling aja. Jadi kalau dia agak kaya, mungkin dia bajunya diperbaiki gitu. Jadi leveling, makin tinggi makin ini. Jadi saya tidak tahu soal modus eksistensinya. Karena gini, sorry Mas San. Dulu kan selalu argumennya yang saya sering dapat tuh, kan duitnya bisa dipakai untuk hal-hal sosial. Loh, jangan salah loh, orang-orang yang bisa umroh setahun sekali atau 6 bulan sekali, itu amaliyahnya, sedekahnya juga
jauh lebih besar dibanding orang yang nggak umroh. Betul. Iya kan? Kencang Ya, juga. Kencang juga ini, gitu. karena mereka lebih kaya juga. Nah itu makanya. Lah saya sudah sedekah juga. Masa saya nggak boleh pergi umroh? Enggak, Kan- sebenarnya pertanyaannya bukan pada boleh atau tidak. Oh iya tentu saja. Jadi Enggak, maksud saya gini, argumennya kan sering kali begini Mas Irfan. Daripada duitnya oke. dipakai untuk pergi umroh yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, mending dipakai untuk hal-hal sosial, sedekah, dan mereka bisa jawab. sama kayak misalnya kayak gini dulu, makanya kenapa tadi saya membayangin itu ada saling tumpang menumpang. Nanti ketahuannya di level motif pribadinya ya tiap diri. Kita nggak bisa ngukur itu ya. Iya. Nah persis kayak dulu. Sorry, rasa kangen secara spiritual Iya itu. terhadap Iya. Ka'bah. Tapi apakah terhadap- semuanya seperti itu? Ya kita Ya kan nggak tahu. kita nggak tahu. Ya kita nggak tahu. Kayak kan nanti fenomena Cuman gini loh Mas masih. Irfan. Cuman gini ya Mas Irfan. Kesana itu mahal Ya. dan butuh effort lah. Iya, betul. Kalau nggak ada hal yang kalau sekedar mau piknik, mestinya nggak ke sana. Kenapa nggak ke Eropa? Iya, gitu loh. Mestinya nggak ke sana. Jadi ada kerinduan rohaniah menurut saya, yang kebetulan karena mereka punya uang, kapanpun mereka mau, mereka bisa menunaikan kerinduan itu. Saya sebenarnya kan belum ada riset sebenarnya usia berapa yang begitu ya. Kalau di atas 50-an mungkin kita bisa menganggap itulah kerinduan pada yang hakiki itu ya. Mungkin itu. Tapi kalau usia mereka 30-an, 40-an juga begitu, ini menarik kan diamati gitu. Karena kadang-kadang saya merasa ini pengalaman keluarga saya ya. Mereka juga punya tradisi umrah. Nah, suatu hari saya minta umrah lagi, aku bilang gitu. Loh memang coba kalian ke Thailand sekali-sekali, aku bilang, atau apa. Mereka mencoba dan ternyata senang. Gitu. Artinya senang. Artinya aku bilang kamu juga akan dapat pengalaman. Thailand itu juga ciptaan Tuhan. Aku bilang kan gitu toh. Lihat gitu. Lihat juga bagaimana orang menghormati ini. Jadi mereka pergi. Saudara saya ini akhirnya adalah kan waktu itu umrah yang daftarnya habis, gilirannya gitu loh. Dah kamu pakai aja sekali-sekali jalan ke daerah yang kamu ini. Nah bagiku sebenarnya ini soal knowledge juga yang membentuk. Jadi ini kan yang namanya introdusir agama itu kan memang kita dari bangun tidur sampai tidur lagi kan. Mas Salim, sorry saya potong lagi. Tahu nggak bahwa sekarang paket-paket umroh itu sudah plus-plus loh. Iya. Plus Dubai, plus Turki. Itu sebenarnya gejalanya. Bahkan ada yang langsung ke Eropa. Betul. Ada juga yang betul begitu. Kalau dulu kan plusnya plus di tahun 90-an ya. Saya pernah juga mengumpulkan iklan-iklan koran untuk umrah. Jadi plus Turki, plus Cordova. Sekarang jadi, itu ada yang plus Eropa. Betul. Dulu masih ada kaitan dengan negara Islam atau bekas sejarah Islam lah kayak Cordova, Turki atau Yordania ya. Masih oke, katakanlah ini kan masih kaitan dengan negara Islam. Karena di Yordania mungkin ada makam Nabi Hud, Nabi Saleh gitulah ya. Tapi ini kok ada ke Amsterdamnya gitu loh ini. Jadi bagi saya itu betul-betul Nah kadang-kadang misalnya yang menciptakan tren itu katakanlah bukan kesadaran pemeluk agamanya misalnya. Maksudnya begini, kadang-kadang tren itu diciptakan oleh pebisnisnya. Problemnya kita pernah tanya enggak? Gini, kalau pebisnis itu membuat kreasi itu karena dia bisa memindai keinginan. Iya kan? Ini umroh sekaligus nanti bisa piknik. Sama lah kayak ke Wali Songo, ya kan? Nanti di sela-sela ziarah Wali Songo pasti adalah ke pantai apa gitu, ya kan? Betul. Nah bahwa kemudian praktek itu terselenggara dan memang sudah terjadi, ya memang ada tadi Mas Salim ada plus minusnya kira-kira gitu. Jadi posisinya itu nanti deteksinya ya seberapa jauh dia itu menyimpang dari ini gitu loh. Jadi misalnya kan kadang orang umum bisa menakar kok ini sudah berlebihan misalnya gitu loh secara awangan itu loh. Sebenarnya itu kan kayak harus ada semacam riset lah ya, berapa uang yang dihabiskan untuk itu. Nah, pada saat yang sama kan mungkin nggak uang itu ditasarufkan ke kegiatan non agama. Misalnya kalau kita mendorong kesenian misalnya ya, mendorong olahraga, jawabannya mungkin enggak karena di sana nggak dapat pahala. Kan gitu ya sederhananya. Atau kesenangan dia bukan di situ. Nah,
Enggak, saya kira ini kalau di kalangan teman-teman kan misalnya saya kenal dengan teman-teman Aceh misalnya ya, Banjar gitu. Itu kan teman-teman seniman sering mengeluh, kita ini banyak punya orang kaya. Ini satu analogi aja ya. Saya sering mendengar dari teman-teman di Aceh, teman-teman di Banjar, teman-teman di sedikit banyak di Makassar gitulah, yang basis Islam kuat lah ya. Seniman-seniman yang mengeluh kita ini banyak punya orang kaya. Tapi ya ini keleleran begini senimannya. Karena apa? Karena para orang kaya ini pikirannya hanya satu, mendirikan masjid, kan gitu ta. Nah, menurut aku ini memang mindset. Dan mereka cemburu dalam tanda petik dengan kalangan yang katakan Kristen, Katolik, atau mungkin ini yang mungkin kekayaan uangnya bisa mendorong olahragawan misalnya, mendorong ini yang mungkin membangkitkan harga diri bangsa. Tapi bagi orang yang mindsetnya ini itu nggak penting. Apa itu? Jadi ini soal mindset, soal pendidikan kita tentang pendidikan agama juga, pendidikan apa yang ini. Saya kadang-kadang merasa bahwa misalnya tadi ya saya membaca Twitter yang menurut saya jadi renungan. Ini orang katanya disuruh menghafal segala macam si anak ya. Menghafal apa nih? Menghafal ini, menghafal itu, ini segala macam. Tapi tidak belajar matematika, tidak belajar ini itu. Giliran masuk sekolah, lalu tidak bisa masuk ke sekolah favorit misalnya kan. Ini ada konspirasi ini, padahal kan dianya yang tidak belajar dari dulu gitu loh. Saya merasa ini bagiannya benar juga sinisme ini gitu loh. Jadi mindset kita ini sebenarnya, mindset beragama kita memang menurut aku, saya tidak berani ya, bisa saja Nabi kan selalu mengingatkan juga bahwa dalam beragama pun nggak boleh berlebih-lebihan. Nah, ukuran ini yang harus kita cari ukurannya. Ini yang sekarang ini apa sih sudah apa gitu yang lebih substansial maupun sing lebih baju gitu loh. Saya bayangin gitu. Misalnya ya kayak tren misalnya kayak hijab itu nanti berkelindan dengan fashion. Iyalah. Terus jadi jadi banyak hal yang itu kemudian keluar dari spirit. Tapi saya kan yang tidak setuju begini, seolah-olah produsen itu selalu bisa menyetir konsumen. Itu juga nggak benar. Ya. Gitu. Jadi gini ya, kayak semacam ada gairah berislam baru, ada gairah islamisasi baru, newborn Islamisme gitu. Jadi kayak Islam baru memang di tahun-tahun 90 kesini itu banyak muslim baru, muslim menengah perkotaan yang misalnya di zaman Soeharto dulu tidak terlalu menunjukkan ketaatan syariatnya gitu loh. Ya. Sekarang mulai tahun-tahun apalagi tahun 2000-an itu mulai muncul musola-musola di tiap kantor. Bayangin, di zaman Orde Baru nggak ada itu gitu. Itu mulai muncul ada gairah baru untuk berislam yang ketaatan syariatnya lebih mengemuka, tapi pada saat bersamaan muncul eksklusivisme misalnya begitu loh. Semakin mencurigai kelompok non-Islam, kira-kira gitu loh. Jadi di satu sisi tambah religius secara ini ya, tampilan begitu, tindakan misalnya sholat, tambah semua orang berjilbab. Saya masih ingat kakak saya itu di UIN tahun-tahun 90-an itu nggak pakai jilbab katanya, nggak wajib. Betul nggak wajib. Kalau itu ya. Dan di UIN gitu. Sekarang di UGM yang universitas umum gitu, semua banyak yang jilbab gitu loh. Lebih banyak jilbabnya daripada enggak. Jadi kayak ada gairah ini, nah letupan gairah muslim baru ini di satu sisi menunjukkan ada kegairan baru, tapi di sisi lain juga punya impact yang juga kita perlu pertimbangkan. Saya pikir itu, tak pikir. Oke. Terakhir nih, Mas Irfan dan Mas Salim, mudik nggak? Ya ini kan nggak boleh mudik. Bener nggak mau mudik? Enggak, ya karena nggak boleh kan. Nggak boleh. Iya. Nah, saya kalau misalnya boleh, insya Allah mudik sebenarnya. Ke Rembang kan? Ya ke Rembang ke juga Banjar. Atau ke Banjar karena saya mau ziarah kan. Iya. Jadi lebih karena merasa bayar hutang lah kalau nemuin ibu bapak itu kan. Iya.
Mas Irfan mudik nggak? Kemarin sebelum, jadi karena ada isu-isu ini loh, apa mudik dilarang itu, saya akhirnya mendahului kemarin itu. Sebelum puasa itu pulang ke Kebumen sama ke Ngawi. Jadi mungkin ya didahului dulu, nanti kalau ada larangan ini ya, larangan mudik, jadi nggak mudik itu nggak apa-apa gitu, kira-kira gitu. Ya mungkin itu nggak, mungkin rencananya saya tidak mudik. Dan juga karena keterikatan ini sih, bapak ibu saya sudah nggak ada gitu, jadi sudah nggak terlalu. Tapi memang kalau misalnya nanti boleh ya mungkin mudik lah kira-kira. Iya, tapi mudik itu memang persoalan tersendiri ya. Enggak, maksud saya itu juga hal yang khusus, bisa jadi tema obrolan khusus. Kenapa mudik juga disambut dengan antusiasme? Dan itu khas Indonesia loh. Ya. Betul. Karena di Mesir misalnya nggak ada mudik gitu. Di beberapa negara Islam nggak ada fenomena mudik gitu. Oke, terima kasih Mas Salim. Ya. Terima kasih Mas Irfan. Terima kasih Mas Putut. Selamat berpuasa. Dan begitu teman-teman, karena ini waktu diambil baru 10 hari puasa, maka masih tersisa cukup lama untuk berpuasa. Selamat berpuasa bagi Anda, semoga semakin soleh. Menemukan sisi-sisi rohaniah kita yang sebelumnya tidak sempat kita selami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.